Tanggal 22 Juni tahun 1962, sebuah sajak berjudul Raja Naik Mahkota ditulis oleh Ketua Komite Sentral PKI Dipa Nusantara Aidit. Sajak itu sengaja ditulis oleh Aidit untuk menyindir pengangkatan Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan posisi Jenderal Abdul Haris Nasution. Begini bunyinya, udara hari ini cerah benar. Pemuda nyanyi Nasakom bersatu. Gelap tertawa gadis remaja, mendengar si Lalim naik tahta, tapi konon mahkotanya kecil. Ayo maju terus kawan, halau dia ke jaring dan jerat, hadapkan dia ke mahkamah rakyat. Sajak itu pedas sinis dan tentu saja memanaskan telinga yang mendengarnya. Aidit sudah lama tidak suka pada Jenderal Ahmad Yani. Dia menuduh Yani borjuis. Sejak lama Aidit sudah menduga bahwa langkah-langkah politiknya akan mendapat sambungan dari Angkatan Darat. Dia terus melancarkan serangan politiknya kepada Angkatan Darat di bawah pimpinan Ahmad Yani. Operasi Trikora pembebasan Irian Barat selesai pada tahun 1963. PKI melalui Aidit secara terang-terangan menuding Angkatan Darat pemboroskan anggaran dan menyebabkan negara bangkrut. Tudingan tersebut tentu saja membuat Yani murka, dan membalas serangan Aidit. Walaupun ada 10 Aidit tak akan bisa memperbaiki ekonomi kita. Begitu kata Yani pada saat itu, saat konfrontasi dengan Malaysia terjadi. Aidit semakin berani menantang Angkatan Darat, dengan menyerukan perlunya masa buruh dan petani dipersenjatai dalam buku Gerakan tanggal 30 September. Pelaku pahlawan dan petualang catatan Julius IV, disebutkan bahwa Aidit beralasan, agar buruh tani yang dipersenjatai itu dapat menghadapi Nekolim yang terus memperkuat tentaranya di Malaysia. Dia mengklaim bahwa 15 juta buruh dan petani di seluruh Indonesia siap berjuang melaksanakan komando Bung Karno. Untuk mengganyang Malaysia tentu saja Aidit tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Dengan kekuatan angkatan kelima ini maka PKI akan memiliki kekuatan bersenjata sendiri. Sesuatu yang tidak mereka miliki saat bersaing berebut pengaruh politik dengan Angkatan Darat. Ahmad Yani sangat hati-hati dalam menghadapi tuntutan Aidit ini. Dia kemudian menugaskan staf umum Angkatan Darat yang terdiri dari 5 orang jenderal, yakni Maijen S. Parman, Maijen Suprapto, Maijen MT Haryono, Brigjen Dai Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo. Setelah mendengarkan hasil kajian tim staf Angkatan Darat itu, yakni menyatakan bahwa Angkatan kelima tidak perlu oleh karena negara telah mempunyai pertahanan sipil atau Hansip, yang telah selalu bisa menampung semua kegiatan bela negara. Yani paham akan maksud terselubung saran Aidit atas Angkatan kelima itu. Ahmad Yani juga mengungkap, potensi bahaya dari Angkatan kelima. Memoar yang ditulis istri Ahmad Yani, Yayu Rulia Sutowiryo bertajuk, Ahmad Yani Suatu Kenang-Kenangan, disebutkan bahwa suaminya, sudah lama gerah dengan kampanye PKI. Satu tangan pegang bedil satu tangan pegang pacul, demikian ungkapan Ahmad Yani terhadap maksud PKI. Menurut kesaksian Yayu, Jenderal Yani curiga bahwa PKI memiliki maksud politik tersembunyi, di balik gagasan pembentukan Angkatan kelima. Dan akhirnya penolakan Angkatan kelima oleh Yani dan 5 jenderal itu harus mereka bayar mahal. Dimulai dari beredarnya sebuah surat yang dinamakan Dokumen Gilchrist, yang isinya menyebut bahwa ada kerjasama antara militer Amerika dengan sejumlah jenderal Angkatan Darat, yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Dewan Jenderal tersebut diisukan siap mengkudeta Presiden Soekarno, dan mendirikan pemerintahan baru. Namanya memasuki pertengahan tahun 1965, situasi negara makin genting dan rawan berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pamer kekuatan di Hari Angkatan Bersenjata, pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, Yani tahu PKI akan segera bergerak. Sayangnya dia terkesan meremehkan isu-isu dan informasi yang beredar. Ia menganggap itu hanya provokasi dan pancingan-pancingan PKI semata. Bahkan 16 hari sebelum kejadian penculikan dan pembunuhan sadis atas dirinya dan 5 jenderal lainnya, dia sudah mendapat info penting terkait penculikan dirinya tanggal 14 September tahun 1965. Corong media PKI Harian Rakyat menuliskan editorial yang salah satu isinya menyebut sekarang sudah tiba waktunya rakyat memotong kanker yang mencekik kehidupan masyarakat.
kapitalis, birokrat, dinasti ekonomi, koruptor, mereka adalah setan-setan kota yang harus diganyang. Siangnya tanggal 14 September tahun 1965, itu asisten intelijen Mayor Jenderal S. Parman melapor kepada Yani mengenai temuan informasi yang masih perlu dicermati. Akan terjadi penculikan terhadap pimpinan Angkatan Darat. Kapan, tanya Yani. Parman kemudian menjawab tanggal 18 September. Kemudian Yani memerintahkan untuk meningkatkan penjagaan. Tumpas mereka kalau berani bergerak begitu, perintah Yani tanggal 18 September tahun 1965. Sejak sore penjagaan di semua kediaman pimpinan Angkatan Darat diperkuat. Termasuk penempatan senjata bantuan kendaraan lapis baja, dan mengawal tempat-tempat strategis sepanjang malam. Yang menegangkan itu berlalu tanpa terjadi apa-apa. Paginya pengamanan terhadap para petinggi Angkatan Darat kembali dilonggarkan seperti biasanya. Seperti biasa penjagaan keamanan dengan kekuatan satu regu hanya dilakukan di rumah Jenderal Nasution dan Jenderal Yani. Rumah perwira tinggi lainnya sama sekali tidak ada bantuan pengamanan. Tanggal 27 September, Jenderal Yani memberikan ceramah di Seminari Tinggi Ledalero Flores. Rektor Nicholas Bomans menulis catatan, bahwa dia mengingatkan Yani akan kondisi genting situasi politik saat itu. Pada beliau saya gambarkan awan tebal, sudah menggantung di langit, topan pasti akan segera datang, Yani menjawab dengan nada optimis. Romo tidak perlu khawatir menghadapi PKI, kita pasti menang tanggal 28 September. Seorang mantan atase militer di Peking, China, Brigjen Sudono sempat memberitahu Maijen MT Haryono bahwa akan ada suatu kudeta yang dilancarkan untuk menculik beberapa jenderal Angkatan Darat. Dalam 1-2 hari ini, hati-hati akan ada penculikan terhadap sejumlah jenderal. Kamu ikut dijadikan sasaran begitu, kata Sudono kepada MT Haryono. Tapi Haryono tidak menanggapinya dengan serius. Tanggal 30 September tahun 1965 Brigjen Sugandi, salah satu orang dekat Soekarno, melapor kepada Yani bahwa Aidit dan Sekjen PKI Sudirman menyebut akan menindak Dewan Jenderal. Sugandi kemudian berusaha secepatnya untuk menemui Yani. Tapi Yani sulit ditemui. Sugandi lalu menelepon tapi Yani sedang menerima kedatangan Mayor Jenderal Basuki Rahmat. Yani akhirnya hanya bisa bicara lewat telepon dengan Sugandi. Yani tidak yakin akan penculikan atas dirinya. Yani merasa omongan Sudisman dan Aidit yang katanya akan menindak jenderal-jenderal adalah pancingan belaka. Dan ternyata beberapa jam kemudian peringatan itu terbukti. Pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, rumah Jenderal Ahmad Yani disatroni pasukan Pasopati. Sang jenderal gugur, pasukan penculik memberondong tubuh Jenderal Ahmad Yani dengan senjata api. Dari 7 peluru yang ditembakkan 5 peluru menembus badan jenderal. Sedangkan 2 peluru lainnya tertinggal di dalam badan sang jenderal. Dalam tragedi berdarah tersebut pasukan Pasopati yang terdiri dari 250 orang anggota Cakrabirawa itu telah menculik dan membunuh para jenderal Angkatan Darat. 3 jenderal dibunuh di rumahnya, yakni Jenderal Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan, sedangkan target lainnya yakni Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, dan Sutoyo, ditangkap hidup-hidup dan dibawa ke lubang buaya. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos, meski terluka di bagian kakinya, namun Nasution harus kehilangan putrinya Ade Irma Suryani, dan ajudannya Letnan 1 Pir Andreas Tandin.